Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam pertemuan Zoom, talk show, dan pengajian virtual pada hari ini, 5 Agustus 2021. Saya Ilham Maulana yang akan memandu acara ini hingga selesai nantinya. Dan seperti kita paham bahwa acara ini dihubungkan dengan pembahasan implementasi LKS yang sekarang ini diberlakukan di daerah kita, di provinsi kita di Aceh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sekarang ini akan mengundang pemateri berikutnya yang kali ini juga merupakan direktur utama dari BPRS Hikmah Wakilah. Beliau juga merupakan sekretaris umum dari Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Aceh atau MES, dan beliau akan menyampaikan tema tentang peran dan dukungan masyarakat ekonomi syariah atau MES terhadap suksesnya implementasi Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Untuk itu, yang terhormat Bapak Sugito SEME kami undang untuk memberikan paparannya. Silakan Pak Sugito. Baik, Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kembali puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Gubernur Aceh diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam tadi hadir, Pak MK Dr. MK Alidar. Yang terhormat ini sahabat saya Dirut Bank Syariah terbesar di Aceh, Bapak Hajir Sulaiman. Selamat dan hadir, selamat milad Pak untuk esok hari ya, mudah-mudahan Bank Aceh Syariah berkah. Yang terhormat juga anggota DPD dari Aceh ini Pak Haji Sudirman. Selamat datang di acara talkshow dan pengajian virtual. Kemudian anggota DPR RI juga tadi hadir bersama kita Pak Muhammad Nasir Jamil ya. Ya, masih hadir saya. Masih hadir Pak. Oh, masih hadir Pak. Ya, selamat Pak. Kemudian yang terlihat juga ini sebagai ketua Yayasan Pak Sugito, mohon maaf Pak Sugito, suaranya mungkin agak kecil sedikit Pak Sugito. Tadi begitu Pak Nasir Jamil masuk, langsung besar suaranya soalnya. Udah dengar nih? Belum? Ya, udah dengar sih, cuman maksudnya agak kecil. Atau saya nggak usah pakai headset, langsung dengar podcast. Ini udah bagus nih. Oke, saya nggak usah pakai headset. Kemudian yang terhormat Bapak Profesor Dr. Raja Masbar yang kami muliakan juga, yang telah mengakomodir acara ini bersama Dinda Parulian. Kemudian yang terhormat juga ini area manajer BSI Aceh Bapak Firmansyah, kemudian Pak Sarul Effendi sebagai branch manager Bank Muamalat. Moderator ini tadi pangling ini Pak Ilham, saya karena Bapak pakai masker jadi kehilangan lanjut ya. lanjut Pak gitu. Ya, suaranya sangat spesifik sekali Nah. Jadi saya lama-lama berarti ini sohib saya ini. Ya, terima kasih Pak Dr. Ilham telah mau menjadi moderator di acara ini. Pak Anda dari asuransi, kemudian teman-teman seluruh industri nih, dari industri perbankan dan asuransi yang juga hadir dalam kesempatan talkshow dan pengajian virtual hari ini. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menyampaikan bahwa saya minta Pak Ketum, mungkin Pak Ketum MES Aceh dengan segala kegiatan padat, jadi diamanahkan kepada saya sebagai sekretaris umum MES Aceh untuk menyampaikan acara dalam talkshow dan pengajian virtual kali ini. Sebagaimana bahwa Kanun LKS 11 2018 ini diundangkan ini kalau tidak salah tanggal 4 Januari tahun 2019 ini diundangkan oleh pemerintah Aceh melalui Sekda ya.
di mana MES Aceh sebenarnya sangat mendorong dan mendukung dengan lahirnya kanun LKS ini agar bisa berjalan dengan baik dan berdaya guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah. Ya, jadi kita terus mendorong dan mendukung ini bank-bank syariah dengan kanun LKS-nya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak ada istilah atrek ini ya, kanun sudah berjalan, kanun sudah diundangkan, kita harus jalankan kanun ini. Kemudian MES Aceh juga mendorong industri perbankan syariah dan non-bank juga untuk secara baik memberikan pelayanan dengan segala macam produk yang dimilikinya. Ya, jadi ini khususnya produk-produk pembiayaan. Kadang-kadang masyarakat karena kurangnya edukasi dan sosialisasi sehingga pada saat datang ke perbankan syariah yang penting mereka minta mana duit, saya akan bayar. Jadi tidak kepada penggunaan dananya, sehingga bank-bank syariah juga dalam melayani masyarakat kondisi ini kadang-kadang juga menyulitkan ya, sehingga nantinya kami mendorong bahwa seluruh industri perbankan syariah, produk-produk yang dimiliki dengan segala kelengkapannya untuk dimulai dilakukan perbaikan. Ya, perbaikan kalau memang dia penggunaannya untuk jasa, kita gunakan produk akad nanti jasa. Ya. Kalau dia nanti produknya yang sifatnya jual beli, kita bisa gunakan produk nanti murabaha, bisa istisna, bisa salam. Kalau dia nanti masyarakat menginginkan modal kerja berbagi hasil, bisa kita gunakan produk musyarakah dan mudarabah. Ya. Nah, nanti ada masyarakat juga ingin menggunakan dana-dana untuk kebutuhan-kebutuhan. Kadang-kadang anak-anak pesta ya, anak-anak masyarakat ini membutuhkan dana. Anak saya mau pesta, saya butuh dana. Nah, kadang-kadang dalam penentuan akad ini karena kadang-kadang kemampuan SDI-nya diperbankan, kemudian masyarakatnya dalam ingin mendapatkan kebutuhan modal harus cepat, sehingga penggunaan akad-akad yang telah dimiliki oleh perbankan syariah ini kadang-kadang tidak sesuai. Oleh sebab itu kita dorong nanti ke depannya. Ya, kita dorong agar produk-produk yang sudah begitu lengkap, sudah begitu komplit untuk kita gunakan sesuai dengan coupling yang sudah ada. Itu dorongan dari kami ya. Sehingga nanti kok komplain-komplain masyarakat, karena selama ini konsep pembiayaan akad jual beli murabaha ini banyak komplain masyarakat, itu pelunasan dipercepat ini. Ya, jadi masyarakat menganggap bahwa akad dengan konsep murabaha itu hampir sama dengan kredit. Ya, jadi begitu lunas di tengah jalan dengan jangka waktu pembiayaan 10 tahun, di tengah jalan lunas, mereka masih menganggap berapa sisa pokok, berapa sisa bunga. Ya, jadi ini nanti yang perlu kita lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, di samping juga pemahaman-pemahaman secara internal industri perbankannya untuk semakin lebih ditingkatkan. Ini biasa di produk-produk pembiayaan. Kalau di produk-produk pendana untuk pelayanan, tabungan, IT, teknologi, kami kira karena BSI saat ini dalam masa transisi merger dari 6 bank menjadi 1. Ya, saya teringat dulu waktu Bank Mandiri merger 4 BUMN menjadi 1, itu prosesnya bisa juga sampai 2-3 tahun, bahkan sampai 6 tahun. Nah, ini BSI dari 3 bank BUMN syariah, dari pertama dari Konven ke 3 bank syariah nasional, kemudian belum selesai lagi dikonversi lagi merger menjadi 1 BSI. Nah, oleh sebab itu kita pahamkan bahwa proses ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan kerja keras. Jadi di mana para jajaran direksi BSI saat ini sudah concern, apalagi Aceh ini akan menjadi pilot project perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Saya pikir nanti kiblatnya semua di Aceh, di mana saat ini sama-sama kita ketahui Bank Syariah Aceh juga menjadi kiblatnya bank-bank daerah yang ingin melakukan proses konversi.
Ya, ini juga menjadi hal yang menarik yang dulunya juga terjadi kontroversi, tapi hari ini sudah tidak ada perdebatan permasalahan itu. Nah, harapannya ke depan nanti tidak ada lagi perdebatan juga permasalahan merevisi dan tidak menjadikan kondisi ini. Ya, oleh sebab itu MES ke depan masih berperan ya untuk melakukan kerjasama ini dengan karena masyarakat ekonomi syariah ini adalah asosiasi independen non profit sehingga harus mengajak ya nanti seluruh industri termasuk Bank Aceh Syariah yang selama ini juga dengan Pegadaian Syariah dengan Dinas Syariat Islam sebelum diundangkan ini kami sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Udah di 6 kabupaten kota di Aceh yang MES sudah turun tangan pada saat itu. Itu terjadi pada tahun 2020 di mana pada saat kanun itu diundangkan orang lain industri lain belum care, tapi masyarakat ekonomi syariah sudah mulai pada saat itu roadshow melakukan sosialisasi edukasi dari Sabang pertama, kemudian di Aceh Barat Melabu, kemudian di Calang, kemudian sampai ke Losmawe, kemudian Aceh Timur ya. Nah ini kemudian nanti harapannya ke depan MES saat ini baru hadir di 7 kabupaten di wilayah Aceh ini. Ya, nanti harap kami sebagai pengurus ke depan akan coba membuka masyarakat ekonomi syariah di daerah kabupaten lain sehingga nanti mereka akan kita jadikan corong-corong melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga nanti masyarakat akan semakin lebih paham. Memang ini butuh waktu ya, butuh energi kita, butuh bersama-sama untuk mendukung. Ini harapan kita. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita lihat dari produk bank syariah itu sangat lengkap dan kompetitif ya. Bahwa sebenarnya kalau industri perbankan syariah dengan dukungan masyarakat dipahamkan dengan segala produk, memang industri perbankan syariah itu akan bisa terhindar dari krisis moneter ya. Terhindar dari krisis moneter. Tidak lagi nantinya akan terkotak-katik bahwa bank syariah itu lebih mahal dari bank konvensional, tidak di situ lagi couplingnya. Nanti sudah beralih kepada konsep keberkahan di bank syariah. Nah, saat ini mungkin masyarakat karena masih minimnya teredukasi dan terimplementasi dan sosialisasi, maka hal-hal itu masih diperbincangkan. Permasalahan ATM-nya tertelan itu dikaitkan dengan bank syariahnya nggak bagus. Padahal itu kan kaitannya hanya fasilitas teknologi. Permasalahan transfer, bank syariah mana di Indonesia, di Aceh khususnya, yang tidak bisa melakukan transfer ke luar negeri. Dalam negeri itu hitungan kecil, ya. Tidak ada bank syariah di Aceh satupun yang tidak bisa melakukan transaksi transfer ke luar negeri. Ya, kalau ada yang mengatakan transfer saya anak kuliah di luar negeri nggak sampai nggak bisa, saya pikir ini perlu dikoreksi ya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi secara pelayanan bahwa transfer itu bisa dilakukan oleh seluruh perbankan syariah di Indonesia. Ya. Bank syariah mau dari bank konven itu juga tidak ada masalah. Kemudian permasalahan bank garansi, saya dulu di bank umum juga banyak menangani fasilitas bank garansi. Siapa bilang juga bank syariah tidak bisa mengakomodir dan mengeluarkan bank garansi. Cuman permasalahan mungkin terlalu mau cepat untuk mendapatkan bank garansi untuk menjamin sebuah proyek yang besar. Kita sama-sama sadari dan ketahui bahwa kewenangan ya setiap pimpinan industri itu akan memberikan kewenangan kepada tim di bawahnya itu sesuai dengan kompetensinya. Ya, jajaran direksi BSI di Jakarta pasti akan memberikan kewenangan oleh CEO-nya BSI di Banda Aceh sesuai dengan tingkat kewenangan. Kalau dulu bank konvensional diberikan kewenangan CEO-nya sampai pembiayaan 20 miliar, mungkin karena BSI ini baru, ya bisa saja sampai 10 miliar. Nah, jangan gara-gara proses yang harus diajukan oleh bank syariah di Aceh untuk diteruskan kepada pejabat yang lebih tinggi di level provinsi atau di wilayah atau di Jakarta, ini dijadikan sebuah dasar pemahaman bahwa bank syariah itu nggak bisa melayani dengan baik. Ini kan hanya sebuah proses saja. Tapi sesungguhnya ini tidak ada masalah. Mau bank syariah proses 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, sebesar dengan 20% dari modal intinya bank syariah tidak masalah. Tapi prosesnya, yang perlu dilengkapi persyaratan. Karena kan orang-orang
pengusaha-pengusaha besar ini modelnya kan mau instan ya. Bagaimana proses pembiayaan 10 miliar dengan 100 miliar mau disamakan prosesnya. Tentu ini akan tidak tepat karena nanti pada saat OJK melakukan pengawasan di industri perbankan, dia akan melihat sebuah proses. Ini prinsip kehati-hatiannya di mana? Karena harus disadari bahwa bank syariah juga mengelola dana masyarakat. Amanah masyarakat itu harus dijaga dan dikelola secara baik. Sehingga nantinya ya bahwa tabungan masyarakat di bank syariah semakin besar, dana murahnya semakin besar, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dengan imbal bagi hasil juga yang relatif lebih kecil. Ya, kita yakin dengan BSI ini merger, dengan sebelum merger nanti harga jual pembiayaan kepada masyarakat juga akan semakin lebih rendah. Yakinlah itu. Kalau saya menyatakan itu yakin. Karena apa? Otomatis dana-dana murahnya BSI yang dioper dari Jakarta akan semakin banyak. Contoh ini dulu, ya saya dengar dari Pak Firman juga. Dulu waktu BSM belum merger, untuk membuka rekening Pertamina saja sulit untuk terrealisasi. Tapi hari ini dengan sendirinya secara otomatis mereka harus buka. Bansos ya, kemudian fasilitas-fasilitas lain. Semua ini semua dalam proses. Ya, oleh sebab itu kepada masyarakat Aceh untuk mendukung dan bersabar bahwa Bank Syariah saat ini juga terus melakukan perbaikan, terus melakukan inovasi, terus meningkatkan pengembangan sumber daya insani di internalnya. Ya, kemudian posisi yang terakhir kami sangat juga berharap mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang baik sehingga akan bisa dijadikan sebuah rekomendasi. Ini dihadiri oleh anggota DPR RI, ya, anggota DPD RI, ya, apapun kondisinya, kanun LKS ini harus sama-sama kita kawal dengan baik sehingga nantinya akan bisa menjadikan bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat di Aceh. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan atas tidak lamanya kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sugito. Alhamdulillah. Saya pikir beliau nggak kenal saya hari ini. Terima kasih Pak Sugito. Beberapa hal yang beliau sampaikan tadi, saya pikir mencerahkan masyarakat, terutama persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Diakui atau tidak, Pak Sugito tadi menyebutkan beberapa hal yang memang masih dalam proses penyempurnaan. Ya. Ada perbaikan yang masih harus dilakukan di sana sini dan tetap dengan keyakinan bahwa syariah ini tidak boleh diganti. Begitu menurut Pak Sugito tadi ya yang disampaikan. LKS yang sudah ada tetap harus dikawal untuk kemudian dalam implementasinya disempurnakan. Ya. Bapak Ibu semuanya, kita masih ada dua pemateri, barangkali sekitar 20-an menit atau 15-20 menit lagi masing-masing. Kita akan mengundang sekarang ini Bapak Syahrul Effendi SE. Beliau dari Bank Muamalah Banda Aceh. Beliau akan menyampaikan pengalaman. Beliau adalah BM dari Bank Muamalah Banda Aceh. Ya, beliau akan menyampaikan pengalaman, tantangan, dan inovasi Bank Muamalah dalam operasional bank pertama syariah. Karena memang diakui atau tidak, Bank Muamalah lah yang memulai sistem perbankan syariah, ya, yang kemudian menjadi contoh bagi yang lain. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pahala besar bagi orang-orang yang memulai kebaikan dan dicontoh oleh orang-orang lain.
Kami undang Pak Syahrul Effendi. Silakan Pak Syahrul Effendi. Terima kasih Dr. Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam. Kemudian salam takzim saya buat guru-guru saya, Dr. Raja Masbar, karena memang saya alumni ekonomi Unsiah dulu, Pak. Kemudian kepada Dr. Adiwarman Karim yang juga sering memberikan pencerahan terkait Bank Syariah. Kemudian salam hormat saya juga kepada Bapak Nasir Jamil dan Bapak Haji Umar. Kemudian salam hormat saya kepada sesama rekan perbankan, Bapak Haizir, kemudian Bapak Firman Syah, senior saya Bapak Sugito, dan juga sahabat saya Sanda Paruyat, ya, yang sudah mengajak saya untuk berpartisipasi di acara hari ini. Sebelum saya sampaikan, sebenarnya tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Ilham, singkat saja sepertinya ini Pak Dokter, karena sudah dirangkum tadi panjang lebar oleh Bapak Firman Syah tadi, Pak Sugito juga, Pak Haizir juga, ya. Jadi saya nggak tahu lagi sebenarnya apa yang disampaikan gitu ya, karena sudah disampaikan semua oleh mereka. Namun begini, karena Bank Muamalat ini adalah salah satu bank syariah pertama di Indonesia, umurnya itu 29 tahun. Ya, kami bulan 5 kemarin ulang tahun itu, yang ke-29 tahun, ya. Tentunya tantangan di perbankan syariah itu memang sangat luar biasa. Maka sebenarnya fenomena yang terjadi saat ini, ya, yang sedang viral di Aceh gitu ya, terkait penerapan kanun LKS nomor 11 tahun 2018, yang tentunya yang paling terasa itu adalah teman-teman sahabat-sahabat di BSI di bawah Bapak Firman Syah, ya. Saya juga, kami dari Bank Muamalat mengikuti terus perkembangan hal ini. Banyak isu yang terjadi, ya, namun rata-rata sebenarnya kalau saya mencermati isu-isu ini lebih di tataran teknis sebenarnya, ya. Karena kalau kita melihat dari beberapa hal yang disampaikan, yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya di Aceh itu cukup single banking system atau dual banking system? Saya mengatakan bahwasannya single banking system insya Allah bisa diterapkan di Aceh. Mengapa? Tadi Pak Firman juga sudah jelaskan panjang lebar. Semakin menjadi syariah, inovasi perkembangan teknologi, inovasi produk dari bank syariah itu semakin berkembang. Apalagi kalau BSI jaringannya itu sangat luas sampai di daerah. Tadi ada saya lihat chattingan dari Bapak Nasir, apakah bisa menyentuh sampai di daerah-daerah? Saya pikir sangat bisa, ya, gitu ya, karena memang teman-teman BSI ini awalnya itu adalah bank-bank konvensional yang kemudian dikonversi ke syariah dan sekarang di merger menjadi satu bank. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari isu-isu yang berkembang, kebanyakan adalah semangat untuk terburu-buru. Nah, ini kalau saya lihat memang semangat terburu-buru yang terjadi. Implementasi fullnya itu nanti di tahun 2022, tapi ada juga isu-isu sekarang yang mau merevisi kanun gitu ya. Padahal kalau kita melihat saat ini kan masa transisi. Ya kita biarkan dulu, jalan dulu ya, bagaimana nanti setelah diimplementasikan, kemudian ada kendala-kendala di lapangan, maka kita akan bicarakan kembali terkait untuk perbaikan-perbaikannya atau mungkin direvisi. Jadi saya pikir semangat terburu-buru ini dilandasi pada tataran-tataran teknis. Tadi Pak Sugito sudah jelasin, tidak bisa transfer anaknya ke luar negeri misalnya gitu ya. Setahu saya tingkat bank buku 2 saja itu sudah bisa transfer kemanapun gitu ya. Nggak perlu buku 4 kalau cuma transfer ke luar negeri gitu ya. Insya Allah datang aja ke Bank Muamalat, nggak perlu ke Bank BSI yang buku 4, itu mau keluar negeri kemanapun kita bisa transfer gitu ya. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu yang
kurang produktif isunya yang terus dikembangkan ya. Jadi sebenarnya saya secara pribadi terus melihat hal-hal ini dikembangkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan ini masyarakat tidak bisa sejahtera gitu dengan penerapan kanun-kanun ini. Tahu saya di bank BSI ataupun di bank-bank bersyariah lain, sebenarnya bukan BSI saja di Aceh, teman-teman Dana Syariah, kemudian Mandiri dan lain-lainnya termasuk muamalat, kita juga concern untuk bagaimana bisa membantu masyarakat dengan penyaluran UMKM. Jadi Bapak-bapak yang hadir di forum ini, insya Allah saya yakin dengan pengalaman kita di Bank Muamalat yang sudah begitu lama, yang sudah 29 tahun berdiri, riak-riaknya pasti banyak ya. Tapi insya Allah single banking system ya, kalau memang kita dukung bersama-sama, kan ini butuh dukungan dari semua pihak gitu ya. Kalau misalnya dari Jakarta tadi seperti yang disampaikan Bapak Haji Umar masih berpikir untuk bantuan sosial transfernya ke bank konvensional, iya akan jadi masalah. Tapi kalau regulasinya sudah bisa diubah, transfernya misalnya ke bank-bank syariah, harusnya tidak jadi masalah. Jadi saya pikir terkait isu single banking system atau dual banking system, karena kami praktisi perbankan, kami menganggap insya Allah single banking system di Aceh bisa kita implementasikan. Mungkin karena itu saja yang saya sampaikan, karena sudah tadi banyak lebar sampaikan oleh pengembangan inovasi, ya dari teman-teman BSI, kemudian dari Bank Aceh Syariah juga sudah Pak Haizir tadi, kemudian dengan Pak Gito. Demikian mungkin saya Dr. Ilham, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syarul Effendi. Singkat tapi sebenarnya sangat menyempurnakan apa yang luput dari penyampaian para praktisi perbankan lainnya sebelum Pak Syarul Effendi. Bapak Ibu semuanya, yang terakhir adalah materi yang kita harapkan berasal dari, barangkali ini sedikit banyak merepresentasikan pengguna ya. Beliau adalah Kepala BLK Banda Aceh, Bapak Rahmat Faisal ST, yang dalam hal ini beliau akan menyampaikan materi tentang pelayanan lembaga keuangan syariah dalam implementasi kanun lembaga keuangan syariah. Pak Rahmat Faisal kami undang untuk memberikan materinya, waktu sekitar 20 menit, insya Allah. Kami persilakan. Pak Rahmat Faisal, apakah beliau sudah ada dalam Zoom? Silakan, Pak. Atau sambil menunggu, saya tidak melihat bahwa Pak Rahmat Faisal sudah berada di dalam Zoom. Sambil menunggu, mari kita coba. Oh ya, sudah ada. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Moderator, yang saya hormati Bapak narasumber yang telah memberikan materi pada pagi hari ini, kemudian juga dari Bapak pengawas, Pak Profesor. Dalam hal ini, saya Balai Latihan Kerja Banda Aceh, memang saya tidak terlalu mengerti masalah lembaga keuangan syariah, tetapi dari pengalaman-pengalaman yang selama ini kami atau yang selama ini saya rasakan, mungkin saya bisa saling men-sharing apa aja sih yang menjadi masalah mungkin dari keuangan di kita sendiri. Jadi yang selama ini yang kami hadapi bahwa kadang saat kita menggunakan pembayaran itu dari SP2D-nya itu keluar, tetapi dari anggarannya itu tidak ada, belum masuk ke rekening kita masing-masing. Seperti itu. Terus juga ada pemahaman juga dari
masyarakat atau saya dan orang awam masalah keuangan ini menganggap bahwa keuangan dengan kita di keuangan syariah itu apalagi tadi yang disampaikan dari Pak Jamil, Ketua DPR RI, bahwa jangan selalu membahas masalah ribawi. Nah, di sini kadang antara konvensional dan syariah itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, terus juga yang ketiga, ada juga dari informasi dari teman-teman bahwa menyatakan bahwa terjadinya perubahan dari konvensional ke syariah ini untuk pembayaran yang dilakukan misalnya di luar negeri dengan pembelian barang-barang di luar negeri itu akan terjadi kendala untuk konversi rupiah ke dolar. Nah, mungkin ini memang membutuhkan waktu untuk keuangan syariah kita untuk menyesuaikan atau bisa melakukan hal yang sama dengan bank konvensional yang sudah ada. Nah, apakah bank konvensional itu masih dibutuhkan di Aceh? Saya rasa kita sama-sama bisa memaklumi bahwa tingkat kebutuhan dan keuntungan dari lembaga konvensional itu juga masih dibutuhkan. Tetapi bank syariah ini karena kita sebagai daerah syariah di Islam ya harus tetap dipertahankan. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Faisal, Pak Rahmat Faisal. Singkat padat, tapi barangkali juga mewakili dari salah satu pengguna bank syariah